Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Kita lanjutkan lagi dialog UMKM kita di pagi hari ini membahas mengenai peningkatan rasio kewirausahaan kunci negara maju. Jadi pendengar, seperti kita ketahui syarat untuk menjadi negara maju ini ternyata jumlah pelaku entrepreneurnya harus lebih dari 14% dari rasio penduduk. Sementara di Indonesia pelaku entrepreneur baru ada di angka 3, sekian persen, begitu ya Pak Bastian ya. Nah ini menarik, beberapa waktu yang lalu Pak Menteri juga menyampaikan kita tentu punya target untuk terus meningkatkan ini, maka akan ada peningkatan secara bertahap. Nah peningkatan secara bertahap itu berarti target paling dekatnya Pak, ini buat tahun berapa, meningkat berapa persen, dan langkah-langkahnya seperti apa ini untuk mendorong itu? Ibu Tata, ya memang untuk menuju kita rasio kewirausahaan itu sama dengan negara maju, posisi kita pada saat ini di ASEAN untuk global entrepreneurship itu berada di ke-6 dan di tingkat di dunia pada tingkat 75. Dan memang kita masih di bawah Singapura. Singapura itu rasio kewirausahaannya 8,7%, Malaysia 4,7%, dan Thailand 4,2%. Oleh karena itu tentu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan rasio kewirausahaan tersebut. Ya kita memang sesuai dengan Perpres Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional tahun 2021 sampai tahun 2024 itu ditargetkan terciptanya 1 juta wirausaha baru. Ya di sini dapat dibagi yaitu dari masyarakat umum sebesar 74.000, kemudian ada calon wirausaha sebanyak 618.000, wirausaha pemula 644.000, dan wirausaha mapan 115.000. Dan ini juga dibagi targetnya untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi di pemerintah pusat ini ya ini kolaborasi ya, kerjasama atau koordinasi, ada 27 kementerian lembaga yang di sana diharapkan itu dapat mempersiapkan 600.000 wirausaha baru. Dan dengan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri itu akan tercipta 400.000 wirausaha baru di tahun 2024. Dan upaya-upaya tersebut tentu masing-masing melakukan pembinaan, pendampingan ya. Dan kita juga di sana akan menyalurkan para wirausaha ini untuk mendapatkan pembiayaan mitra agar dapat berkelanjutan wirausahanya. Oke. Pak, strategi dari hulu ke hilir begitu yang sudah disiapkan kan, kalau tidak salah Kemenkop juga menggandeng dong koordinasi dengan pihak-pihak yang lain ya. Strateginya seperti apa sih untuk mendorong peningkatan atau pertumbuhan UMKM di tanah air ini? Ya, jadi memang pihak-pihak lain itu ya bisa termasuk pemerintah, ya Bu Tata ya. Jadi di pemerintah ini untuk pembinaan kewirausahaan ini ya kita di sini ada wakil ketua tim untuk PKN ya, untuk pengembangan kewirausahaan nasional, yaitu dari Kementerian BUMN, kemudian ada Kementerian Pariwisata, kemudian Kementerian Dalam Negeri. Ya, kolaborasi dengan instansi yang lain tersebut, yaitu merupakan bagian dari kita untuk mendorong
kewirausahaan tersebut. Tentu untuk kemitraan tentu ini akan dihubungkan ke para mitra dan juga sumber-sumber pembiayaan. Ya, sumber-sumber pembiayaan bisa dari antara lain dari lembaga perbankan. Oke, Pak Bastian, biar lebih seru lagi kita boleh undang pendengar ya. Oh, Jadi iya. kalau misalnya untuk Anda pendengar yang ingin langsung berdiskusi atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Insinyur Bastian MM, silakan. Saya berikan kesempatan untuk Anda bergabung secara langsung bersama Pro 3 RRI. Anda bisa langsung hubungi kami di 0213844545. Ya, sekali lagi line teleponnya 0213844545, 0213862375, 0213866712 atau 0213523172. Pak Putra di Sibolga, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Putra. Alhamdulillah sehat semua Pro 3 ya. Alhamdulillah. Silakan. Ini Pak Bastian narasumber ya. Ada mungkin 5 Pak saya mau tanya. Ini karena kebetulan saya dosen swasta ya, bisa lah ya. Karena memang kurikulum di mahasiswa kita ada bidang usaha kewirausahaan gitu Pak. Cuman saya mau tanya ini, memang dari kampus swasta yang lain saya belum lihat gerakan itu di luar kampus kami gitu ya. Jadi saya mau tanya pertama sama Bapak, untuk sosialisasi ke kampus-kampus katakan negeri atau swasta, ketika mahasiswa itu katakan sudah semester 4 atau 5 atau semester terakhir yang tidak berharap lagi kiriman dari orang tua, mungkin dibantu oleh PR3 ya, kemahasiswaan, ngebantu mahasiswanya ini mengadakan pameran gitu ya, mungkin kuliner atau apapun itu ya, fashion di kampusnya. Itu kalau misalnya setelah pameran itu lanjutannya ke Kementerian Industri itu gimana ya, supaya ketika mereka sudah selesai pameran terus ada swasta yang mau menggandeng, itu literasi yang demikian, sosialisasi memitrakan itu mungkin koperasi bisa diharapkan ada koperasi mahasiswa gitu Bang ya, supaya mahasiswa itu ketika dapat keuntungan nggak langsung habis tapi bisa guyut sama kawan-kawannya dengan prinsip koperasi ekonomi yang baik kan begitu. Itu apakah bisa ke arah sana isi kurikulumnya diliterasikan gitu. Yang kedua Bang narasumber, katakan dari pihak Bank Himbara, Bank Negara itu sudah turun ke kampus gitu ya, itu dalam hal mungkin jaminan garansi cicilan kan pasti ada, nggak semua mahasiswa itu untung Mbak ya, dalam usahanya, mungkin usaha sablon kaos atau yang lain atau resto-resto kopi kan gitu. Itu apakah ada pendampingan gitu, atau final kartu kuning nih kalian mahasiswa udah macet-macet nih, ada nggak pendampingan dari OJK atau yang Bank Indonesia turun ke situ untuk kalau dia kredit macet, misalnya kan pinjaman lunak yang begitu kan. Nah yang ketiga Pak, katakan mereka mau ekspansi nih, diminta katakan Sumatera Utara itu kan dekat dengan Malaysia itu ya, dengan Singapura lebih dekat, penerbangannya paling 20 menit udah nyampe ke Malaysia. Katakan ekspor impor, perizinan regulasi kita di DPR gimana ini Bang, dalam undang-undang UKM kita ini? Kalau misalnya regulasinya belum bagus, gimana investor mau masuk kan? Ini mau pemilu ini, biasanya investor asing itu ngeliat-liat kalau misalnya potensi runtuh di dalam negeri nggak baik, ya mereka akan menarik apa-apanya, sahamnya gitu. Potensi ada nggak garansi dari Kementerian Perindustrian kita di Jakarta itu supaya memberi jaminan, kalian nggak usah takut nih. Mungkin 3 aja dulu Mbak. Iya Pak Putra, terima kasih ya Pak Putra dari Sibolga. Ini lintas kementerian ini yang ditanyain, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan dari Kementerian Koperasi dan UKM sendiri memang juga punya program untuk mendorong teman-teman mahasiswa berwirausaha. Tapi silakan mungkin Pak Bastian bisa menjawab. Ya, makasih Bu Tata dengan Pak Putra ya, dari Sibolga. Ya memang untuk kewirausahaan ini untuk para mahasiswa saat ini sudah ada prodi-prodi yang untuk yang bidang kewirausahaan ini tergabung dalam asosiasi ini Pak. Waktu itu beberapa bulan lalu dideklarasikan di ITB Pak ya. Mudah-mudahan Bapak merupakan bagian dari kampus tersebut Pak ya, atau kalau belum nanti
bisa bergabung di dalam asosiasi tersebut. Ya, untuk para mahasiswa, kami di Kementerian Koperasi ya ada menyelenggarakan beberapa kegiatan Entrepreneur Hub ya. Jadi kegiatan tersebut dilaksanakan di kampus-kampus untuk menjaring calon wirausaha dari para mahasiswa. Ya, untuk di Sumatera Utara memang terakhir kami mengadakan di Universitas Sumatera Utara. Dan tentu para calon wirausaha ini akan diketemukan dengan para mitranya ya, dan juga akan difasilitasi pembiayaannya. Tadi Pak Putra juga menyebutkan koperasi ya. Koperasi itu memang merupakan salah satu sarana ya, atau prasarana untuk bergabungnya para pelaku wirausaha. Memang keunggulan dari koperasi, tadi Bapak juga mempertanyakan bagaimana ekspansi ekspor. Ya, tentu untuk ekspor kita perlu jumlah yang besar. Nah, untuk dapat jumlah yang besar, para pelaku wirausaha itu atau pelaku UMKM perlu bergabung dalam satu kelompok agar jumlahnya bisa lebih banyak. Oke.